Langkah-langkahnya yang pertama, Ibu minta kalian pasti punya impian kelas-kelas impian seperti apa yang kalian harapkan, ya kan? Nah, untuk mencapai impian tersebut tentunya ada peraturan yang harus kita lakukan. Nah, Ibu minta anak-anak Ibu menuliskan di kertas ini peraturan yang kalian harapkan itu seperti apa. Oke, satu orang 2 sampai 3 peraturan saja. Ini berbicara. Oke, kasih ke kawannya. Silakan yang sudah ditulis peraturannya tempel ke depan. Bentar, Bu. Hah? Nggak usah, nama nggak usah. Hah? Kurang? Sampai 3 peraturan. Oke, peraturan kelas seperti apa yang kalian harapkan? Tulis, apakah tentang kehadirannya, apakah tentang cara belajarnya, apakah tentang kebersihan kelasnya, nggak usah tulis namanya lah. Karena kita sama-sama untuk hafalnya nanti. Ya, peraturan kelas. Segan nak dulu. Segan nak dulu. Video. Kan ni kan. Kita start. Cita-cita saya jadi kapal laut. Wajib pengoyan. Pada saat pembelajaran. Boleh bawa HP, habis makan. Keluar kelas saat belajar, diam sampai menjelaskan. Keluarkan dari bumi yang namanya izin. Lancar membayar kas. Membeli kipas tangan, buang sampah pada tempatnya, weekend dengan tertib. Oke, ini ya. Nanti kita jangan menggunakan kata-kata negatif. Kayak gini, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi baiknya seperti apa? Positifnya. Buang sampah
dibuang pada tempatnya. Berarti jangan datang terlambat. Nanti kalimat positifnya datang terlambat. Bisa ya, Pak ya. Nah, nanti poin yang Ibu simpulkan. Yang pertama tadi kita menginginkan apa tadi datang ke kebersihan ya. Kebersihan. Berarti kamu menginginkan kelasnya yang bersih dan aman dan nyaman. Caranya gimana untuk kebersihan? Pikirnya di awal. Terus jangan makannya di dalam kelas. Berarti makannya di luar kelas. Kayak kata jangan tadi ya. Berarti makannya di luar kelas. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, poin kebersihan sudah. Selanjutnya kehadiran. Kehadiran, bagaimana dengan kehadiran? Hadirnya harus gimana? Datang ke sekolah juga rajin ke sekolah. Apa lagi tadi ya? Oke. HP. Kalau menurut Ibu untuk HP itu sesuai dengan kondisi mana? Seandainya nanti gurunya bukan kita menggunakan HP, tetap dibawa tapi sesuai dengan peraturan yang diberikan. Jangan tidak bawa HP tapi bawa HP, ya. Terus lagi, yang tetap suasana kelas yang nyaman tadi. Ada basic tadi apa tadi? Kenyamanan. Kenyamanan. Gimana biar kelasnya nyaman? Berarti ruangannya harus dibikin tenang, dingin. Mungkin kalau mau pakai kulkas kipas angin boleh. Atau mungkin belajar dengan kipas tangan katanya. Boleh. Terus gimana saat belajar biar kelasnya nyaman? Jangan singkat gelap. Jangan berisik ya, harus ya. Terima kasih. Nah, oke, itu saja poin yang Ibu bisa. Mari bicu. Jadi Mari semuanya kira. ya, bagi kita menginginkan kelas yang bersih, yang nyaman dan kehadirannya yang tepat waktu. Berharap ini bisa diterapkan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti ke depan akan kita koreksi lagi. Apakah ini masih bisa diterapkan atau kita tambahin atau kita kurangi. Oke, ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Batanghari yang pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada rapat dengan orang tua siswa. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Hari dan yang kami banggakan semua guru-guru serta tata usaha SMP Negeri 28 Hari. Baiklah, adapun rencana dan program kegiatan pada hari ini yaitu kami ingin mengikhlaskan aksi nyata dari desiminasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif, yang mana nanti akan dipaparkan oleh calon guru kita. Yang pertama dari Ibu Isni Rama Aprianti SPDGR, kemudian Ibu Dena Sofia SPDGR, dan saya sendiri Maptuha SPDGR. Selanjutnya langsung saja kepada acara inti yaitu pemaparan materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dena Setia. Kepada Ibu Dena kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 28 Batanghari beserta wakil serta rekan majelis guru dan staf TU yang saya banggakan. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari dua rekan CGP saya,
yaitu mengenai disiplin positif. Lanjut Pak. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga institusi. Ini adalah goal terakhir bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Menurut Ian Jason dalam bukunya Restitution Transcription School Discipline, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Artinya kita harus merefleksi, apakah disiplin yang kita terapkan ini telah efektif, apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Mungkin kita merasa kita sudah benar, tetapi mungkin bagi murid itu belum tepat. Nah, itu yang akan kita refleksi saat ini. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kita akan membedakan antara 5 posisi tersebut. Yang penghukum, ciri-cirinya yang pertama itu dia hanya biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini merupakan sistem atau alat yang digunakan untuk menekan murid. Kemudian senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, itu cara dia. Jadi yang menurut saya caranya seperti ini, nah, kurang lebih seperti itu kalau dia penghukum. Nah, guru-guru yang posisinya berada pada posisi penghukum ini, kalimat yang sering diucapkan yaitu yang pertama, patuhi aturan saya ya, kalau enggak awas. Nah, jadi dia tegas ngomongnya. Kemudian kamu selalu saja salah, atau bisa juga selalu pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Jadi dia langsung menjudge muridnya itu dengan kalimat-kalimat yang kurang lebih seperti yang ada di depan. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Nah, guru seperti ini suaranya akan lembut. Kemudian yang menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang sering keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemudian bisa juga, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Jadi dia membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Itu berada pada posisi penghukum. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini pertama Pak ya. Oh ya, posisi sebagai teman ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya gini, sisi-nya, yaitu dia awalnya dia membuat murid itu merasa nyaman secara persuasi, yaitu titiknya. Dimana memberikan hubungan yang baik antara guru dan murid. Nah, hubungan baik ini untuk mempengaruhi si murid tadi. Kata-kata yang sering digunakan, ayo seperti ini. Ayolah bantu Bapak, gitu ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, nanti ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya dia menganggap murid tadi sebagai temannya. Nah, kemudian next. Nah, itu positifnya jadi memiliki kedekatan dengan murid. Akan tetapi posisi sebagai teman memiliki dampak negatif, yaitu jika gurunya tidak membantu lagi muridnya tadi, maka muridnya akan kecewa. Ya saya pikir ibu ini teman saya pikir bapak teman saya. Jadi mereka murid tadi menganggap kita sebagai temannya, dan ini ternyata berdampak negatif kepada murid. Murid merasa kecewa dan dia tidak mau berusaha lagi. Kemudian hal lain yang mungkin timbul, yaitu murid akan bertindak hanya untuk guru yang tadi aja. Dengan guru dia nggak akan mau, jadi dia milih-milih guru untuk bertindak yang baik tadi. Next, posisi sebagai pemantau yang keempat. Jadi pemantau ini artinya dia mengawasi. Nah, seperti apa? Jadi pada saat mengawasi ini, guru tadi dia akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang telah dibuat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi, maka guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang meninggalkan posisi pemantau. Artinya dia tidak menggunakan peraturan yang telah kita sepakati bersama tadi sebagai landasan dalam menerapkan disiplin positif. Kita lanjut. Nah, kalimat yang sering dikatakan oleh guru yang berada pada posisi pemantau yaitu peraturannya apa? Jadi dia mengembalikan lagi kepada murid. Kita punya peraturannya apa? Jadi
berdasarkan peraturan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Terus apa sanksi atau konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan tadi? Nah, biasanya guru yang berada pada posisi pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dia akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau ini sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sebenarnya sudah posisi yang baik untuk kita terapkan sebagai disiplin positif, dan masih ada posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, itu dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kelanjutan dari keyakinan kelas tadi. Jadi murid nantinya menentukan sendiri bagaimana dia mencari solusi didampingi oleh gurunya. Di mana murid akan diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di mana di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kesalahan yang telah timbul tadi tidak terulang kembali. Lanjut. Nah, kalimat yang sering digunakan yaitu kembali ke keyakinan kelas ya. Apa yang setelah kita yakini? Apakah kamu juga meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita yaitu membimbing murid dan mengatur agar murid tadi dapat mengatur dirinya. Jadi bukan kita yang mengontrol murid, tapi kita membantu murid untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut. Kita lihat ada contoh kasus Naren yang terdapat di sekolah. Ya, silakan Pak Mahmudi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini gurunya tadi berada di posisi mana ya? Kira-kira di antara 5 tadi. Yang mana? Sebagai pemukul. Kelihatan dari mana? Kata-katanya yang galak, raut mukanya yang kaku, ya. Gimana reaksi siswa menurut Bapak Ibu? Kalau gurunya tadi sebagai pemukul, sedih ya, dia mau ngomong aja nggak bisa, langsung dipotong sama gurunya. Jadi berdampak negatif kepada murid, dan hukuman dia yang terlambat, yang disuruhnya adalah keliling lapangan basket. Kan nggak nyambung. Mau dijawab lagi malah ditambah jadi 5 kali keliling lapangan basket. Jadi siswanya selalu tertekan dan tersakiti. Next sekali. Nah ini jadi kemungkinan muridnya akan marah, dendam, dan bersifat agresif. Pasti dia ngomongin awas ya ibu tadi gitu ya. Jadi siswanya yang sakit hati sendiri. Nah bisa-bisa murid tadi, ini akhirnya digubur lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadinya kayak gitu. Jadi gurunya yang tadi marah, tiba-tiba pulang sekolah ban motornya udah kempes gara-gara dia marahin siswa pagi-pagi. Itu ya, jadi dampak negatifnya ke gurunya juga. Next lagi. Kita lihat masih Naren tadi, tapi dengan posisi yang berbeda. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Oke, ini siapa ya? Yang membuat asal kesalahan gurunya siapa? Oke, jadi di sini gurunya menjadikan siswa tadi dia merasa bersalah, ya. Nadanya sudah turun, kayak marah-marah lagi. Kita lihat apa dampaknya. Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dan emosi murid akan tertanam rapat di dalam sehingga dia menahan perasaannya. Jadi menahan emosinya sendiri, merasa gagal tadi. Oke, next tadi. Kita lihat videonya lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi mana? Sebagai teman, gitu ya. Kita lanjut apa? Dampaknya murid merasa senang. Jadi muridnya tadi udah senyum-senyum aja sinarnya kan. Sisi negatifnya, murid tadi dia tergantung dengan guru tersebut. Dan bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kalau ada masalah dia ngadunya ke guru yang tadi. Terus selanjutnya muridnya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Itu ya dampaknya. Lanjut posisi berikutnya kita lihat masih Naren. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, ini posisi yang keempat, yaitu sebagai apa tadi? Sebagai pemantau, yaitu yang mengendalikan.
Nah, ini sudah mulai menerapkan disiplin positif, tetapi masih ada dampak negatifnya kita lihat. Nah, dampak negatifnya, jadi guru sudah tahu konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi gurunya nggak perlu capek-capek, nggak perlu emosi, nggak perlu marah-marah. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena dia harus menggantikan keterlambatannya 20 menit tadi di dalam kelas. Dan gurunya juga harus memantau, karena kita tadi fungsinya sebagai pemantau apakah benar si Naren tadi melaksanakan 20 menit keterlambatannya tadi untuk melaksanakan tugasnya di kelas. Lanjut. Si Naren. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, jadi ibunya sebagai manajer. Jadi kita lihat tadi prosesnya. Ibunya menanyakan dulu keyakinan kelas mana yang dilanggar, kemudian apa penyebabnya tadi, kemudian menanyakan kepada Naren bagaimana cara untuk mencari solusinya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, dari 5 posisi tadi, menurut Bapak Ibu manakah posisi yang paling baik untuk menerapkan disiplin positif ini tadi? Dari 5 tadi, penghukum. Itu menurut Pak Usni. Yang mana? Ayo. Yang paling baik yaitu ya manajer ya. Dan kita akan sama-sama untuk mempelajarinya. Lanjut Pak Budi. Nah, seperti video tadi yang pada posisi manajer, langkah-langkah untuk menerapkannya itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Masih menurut Jan Gosen, bahwa untuk merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, namanya adalah segitiga restitusi. Itu bentuk segitiga. Lanjut. Nah, ada 3 yaitu identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Karena dia berbentuk segitiga, ini nggak mesti urutan, tetapi memang ada seurutan yang harusnya yang kita lakukan. Kita lihat urutannya. Lanjutnya Pak Mahmudi. Yaitu yang pertama untuk menstabilkan identitas. Kenapa? Karena kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah, karena semua perilaku itu memiliki alasan sesuai dengan kebutuhan tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan, karena kita semua memiliki motivasi internal yang berasal dari dalam diri. Lanjut. Nah, untuk menstabilkan identitas, ini tujuannya itu untuk mengubah identitas anak tadi yang merasa orang gagal, agar anak dari orang gagal karena membuat kesalahan menjadi, maksudnya gini,
tadi agar anak itu tidak merasa menjadi orang yang gagal, agar dia merasa dia bisa menjadi orang yang sukses, itu tujuannya. Kemudian kalau kita ingin mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Maka dalam hal ini kita harus melakukan refleksi dengan anak tadi, bukan mengkritik. Lanjut. Nah, kalimat yang dapat kita gunakan untuk tahap yang pertama yaitu kalimat tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi inilah beberapa kalimat yang dapat kita ucapkan pada tahapan mengidentifikasi identitas. Lanjut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita melakukan suatu tindakan itu tentunya ada dasar sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita terapkan 5 tadi. Kemudian kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Lanjut, kalimat yang sering diucapkan yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini artinya kita harus menumbuhkan motivasi internal dari murid itu sendiri. Jadi inilah langkah yang ketiga setelah kita melakukan identifikasi validasi tindakannya tadi, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Kemudian lanjut tadi kalimat-kalimat yang sering diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apakah nilai-nilai ini yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Selanjutnya, kemudian 3 tahapan yang dilakukan untuk melakukan disiplin positif itu melalui segitiga restitusi sebagai posisi kita sebagai posisi manajer. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bapak calon guru penggerak yang sudah menyampaikan memaparkan materi dari setiap poin yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Ismirama Aprianti SPDGR, juga kepada Ibu Dena Silvia SPDGR. Demikian pemaparan materi kami hari ini. Jika terdapat sesuatu yang kurang, maka kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.